Apa itu presentasi? Presentasi adalah suatu kegiatan berbicara di hadapan banyak hadirin, atau salah satu bentuk dari komunikasi. Presentasi ini merupakan kegiatan pengajuan suatu topik, pendapat, atau informasi kepada orang lain. Berbeda dengan pidato yang lebih sering dibawakan dalam acara resmi ataupun politik, presentasi ini lebih sering dibawakan dalam acara bisnis. Nah, tujuan dari presentasi sendiri pun bermacam-macam. Misalnya untuk membujuk, biasanya dibawakan oleh wiraniaga. Lalu untuk memberikan informasi, biasanya oleh seorang pakar. Atau untuk meyakinkan, biasanya dibawakan oleh seseorang yang ingin membantah pendapat tertentu. Jadi, mengapa presentasi itu penting? Karena dengan adanya kemampuan presentasi yang efektif, kita akan mampu membuat acara pertemuan, meeting, seminar, ataupun perkuliahan menjadi lebih menyenangkan. Kita juga akan mampu membuat audiens menerima informasi yang lebih baik, terhibur, dan terinspirasi karena materi kita. Semakin efektif kita dalam menyampaikan ide, pikiran, dan pengetahuan, maka akan semakin banyak orang yang akan mengingat, tertarik, dan percaya kepada kita. Selanjutnya, yuk kita simak simulasi presentasi berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul di Meet pada kali ini. Baiklah, pada Meet kali ini saya akan menjelaskan kelebihan dan kelemahan dalam membuat konten. Lanjut. Kelebihan dalam membuat konten yaitu 1. Pahala, berbagi ilmu dan pengetahuan, membantu orang lain. 2. Tambah teman dan tambah follower. 3. Menambah ilmu dan wawasan. 4. Flexible time and place. Rajin update kapan saja dan di mana saja. Yang kelima, popularitas sponsor blogger trip become superstar. Kelemahan dalam membuat konten, biaya, akses internet, domain, hosting, riset coffee, cemilan peran teknis. Yang kedua, waktu untuk menghasilkan. Yang ketiga, tenaga, pikiran, dan emosi. Yang keempat, penerimaan keluarga dan lingkungan atau family and social acceptance. Mungkin sekian presentasi saya pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sudah lihat kan bagaimana video si presentasi tadi? Membosankan bukan? Sebenarnya apa saja sih kesalahan dalam presentasi yang membuat presentasi itu tidak menarik dan membuat bosan para audiens? Yang pertama yaitu suka bertele-tele. Maksud dari suka bertele-tele ini adalah terlalu melama-lamakan waktu, tidak efisien dan tidak efektif dalam penggunaan waktu, sehingga para audiens bosan dan tidak tertarik dengan topik yang dibicarakan. Tidak melakukan persiapan yang matang. Persiapan yang matang sangat dibutuhkan dalam melakukan presentasi, karena jika kita tidak melakukan persiapan, jika kita tidak melakukan latihan, maka kita akan gugup dan kita tidak akan rileks dalam melakukan presentasi. Kemudian kesalahan yang sering dilakukan dalam presentasi ialah komunikasi yang satu arah. Maksud komunikasi yang satu arah ini adalah kita tidak mengajak audiens untuk berpikir, untuk berbicara, sehingga kita hanya cuma menjelaskan, hanya membaca slide yang ditampilkan, sehingga itu membuat bosan para audiens. Kesalahan presentasi yang terakhir atau yang keempat yaitu berbicara terlalu berbisik. Ketika kita berbicara terlalu berbisik, maka para audiens tidak mendengarkan apa yang kita bicarakan, sehingga dibutuhkan intonasi atau tinggi rendahnya nada kita dalam melakukan presentasi agar para audiens perhatiannya menuju ke arah kita. Jika kita tidak
melakukannya, maka para audiens sibuk dengan kesibukannya sendiri tanpa memperhatikan kita. Jadi apa saja sih langkah-langkah yang harus disiapkan dalam melakukan presentasi? Simak video berikut ini. Baik, adapun langkah dalam menampilkan presentasi yang pertama, tentunya kita harus membuat PowerPoint untuk materi presentasi kita terlebih dahulu. Dan langkah yang kedua, dan jangan lupa kita men-save atau menyimpan file PowerPoint dari presentasi kita agar tidak hilang. Dan langkah yang ketiga, tentunya kita harus mempresentasikan PowerPoint tersebut. Yang dimana dalam mempresentasikan PowerPoint tersebut, kita dapat dengan mudah menekan tombol di keyboard yaitu tombol F5 pada saat presentasi akan ditampilkan. Dan slide PowerPoint tersebut akan berjalan dengan sendirinya. Nah, topik selanjutnya ialah bagaimana cara menarik audiens ketika teman-teman presentasi. Ini banyak banget nih yang ketika kita presentasi malah kita tuh asik sendiri. Kita tidak melihat audiens di sekitar kita. Adapun tips-tips yang harus melakukan supaya audiens presentasi tersebut menarik pada saat itu. Yang pertama itu ada buat presentasi teman-teman lebih interaktif. Nah, maksudnya itu bahwasanya ketika teman-teman menyajikan sebuah layar presentasi, dari layar pertama aja orang-orang sudah menunjukkan pandangannya ke peserta presentasi. Yang kedua itu adalah jangan hanya diam di satu posisi. Kenapa? Jika kita mempraktikkan presentasi, jika kita hanya diam, maka presentasi tersebut tidak akan menarik, hanya bersifat monoton. Yang ketiga itu adalah sampaikan cerita yang menarik. Nah, ketika teman-teman menyampaikan sebuah topik presentasi, jika bisa diselingi sebuah cerita yang menarik, maka sampaikanlah, sehingga dapat menghibur para audiens juga. Yang selanjutnya itu adalah sikap bicara. Nah, bagi para peserta presentasi harus bisa menggunakan sikap bicara yang baik, sehingga audiens bila tertuju kepada spot utama yang harus kita pahami. Selanjutnya itu adalah nada suara. Nah, nada suara tersebut adalah hal yang pokok juga. Karena jika kita mempresentasikan, jika nada suara kita hanya datar, maka orang tidak akan menarik. Sesi presentasi tersebut hanya bersifat biasa saja, tidak memiliki kesan-kesan tertentu. Poin selanjutnya ialah kenali audiens. Nah, rata-rata nih ya, presentasi tersebut dominannya semuanya udah kenal pada audiensnya kan. Tapi apabila lebih mengenali audiens tersebut, apa sih sisi menariknya, teman-teman pasti bisa mengetahui, sehingga sesi presentasi teman-teman berarti. Yang terakhir ialah nikmati presentasi Anda. Karena jika satu presentasi tidak ada nikmati, maka tidak akan berjalan dengan lancar. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Dea Lestari, berasal dari program studi S1 Statistika Angkatan 2021 Universitas Riau. Pada kesempatan kali ini, Dea akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kelebihan dan kelemahan dalam membuat konten. Yuk, next PPT selanjutnya. Baik, sebelumnya Dea mau bertanya kepada teman-teman semua, apakah teman-teman mengetahui kelebihan dalam membuat konten? Gimana nih? Belum, Dea. Belum Baik lagi. nih, ada yang tahu. berkata belum. Nah, poin pertama, kelebihan dalam membuat konten ialah kita mendapatkan pahala. Kenapa sih bisa mendapatkan pahala? Ya benar, jika konten yang kita gunakan itu yang kita buat saat ini bermanfaat dan memberikan edukasi kepada orang lain, niscaya kita akan mendapatkan pahala sesuai apa yang telah kita lakukan. Poin kedua adalah tambah teman dan tambah followers. Mengapa demikian? Karena jika teman-teman membuat konten YouTube dan konten YouTube teman-teman diunggah ke sosial media, maka orang lain akan bisa melihat unggahan teman-teman. Dan apabila bermanfaat, orang lain tersebut akan memfollow akun teman-teman semuanya. Poin ketiga adalah menambah ilmu dan wawasan. Sambil teman-teman mempelajari cara membuat konten YouTube, nah otomatis ilmu dan wawasan teman-teman seketika bertambah saat itu juga. Poin keempat ialah flexible time and place.
rajin update kapan saja dan di mana saja. Pada saat ini kan dunia digital itu kan sudah praksis ya teman-teman ya. Supaya mempermudah kita, makanya akses yang kita gunakan itu melalui via handphone. Kapanpun, dimanapun teman-teman berada, akan mudah untuk mengupdate sesuatu dan mengunggahnya ke via YouTube. Yang kelima adalah popularitas. Nah, semakin rajin teman-teman mengunggah unggahan video teman-teman, sehingga teman-teman tersebut bisa mengedukasi diri sendiri dan juga mengedukasi orang lain. Bisa jadi nih ya, jika rezeki teman-teman, bisa saja teman-teman menjadi seorang yang terkenal. Melalui apa? Hanya melalui via YouTube saja. Yang keenam ialah aktualisasi diri. Nah, maksudnya di sini bisa membangkitkan kreativitas diri kita. Apa sih bidang kita? Jika bidang kita memang hanya untuk mengedit video YouTube sebagai konten kreator YouTube, otomatis aktualisasi diri kita di bidang itu tersebut. Yang ketujuh adalah no barrier to entry, no need any specific professional and educational degree. Nah, maksudnya di sini ialah mempelajari konten YouTube tidak hanya harus orang profesional saja, karena tidak harus secara spesifik saja, disebabkan orang biasa saja bisa mempelajari konten YouTube melalui video-video yang ada di YouTube sebelumnya. Yang kedelapan, nah teman-teman belum bosan kan mendengarkan penjelasan mengenai kelebihan dalam membuat konten YouTube? Belum, lanjut Kak. Baik, terima kasih. Yang kedelapan ini merupakan poin yang sangat penting, yang sangat tinggi sih tingkatannya kalau menurut saya pribadi. Kenapa? Adanya tambahan pendapatan. Nah, bagi teman-teman semua yang hobi menjadi YouTuber, jika akun YouTube teman-teman tersebut mendapatkan iklan, otomatis teman-teman sudah bisa mendapatkan gaji dari akun YouTube teman-teman sendiri. Nah, cara mendapatkan iklan tersebut ada juga aturan-aturannya. Di next pertemuan kita akan mempelajari hal tersebut. Yuk, lanjut next selanjutnya. Baik, selanjutnya itu ada kelemahan dalam membuat konten. Yang pertama itu adanya biaya. Jelas dong, jikalau kita ingin berkarya, jikalau kita ingin berkreativitas, mengaktualisasikan diri kita, otomatis kita harus mempunyai biaya. Harus mempunyai modal. Dari akses internetnya, dari risetnya, dari peralatannya, segala macamnya itu harus kita butuhkan dan semuanya membutuhkan biaya. Karena jika kita ingin memiliki hasil yang sangat baik, maka biaya ataupun modal harus terpenuhi sebelumnya. Poin kedua ialah waktu. Perlu waktu untuk menghasilkan. Ya benar, kelemahan dalam membuat konten YouTube ini kita harus memerlukan waktu yang sangat khusus supaya kita bisa mengupdate video-video YouTube kita. Apalagi zaman sekarang itu banyak orang sekali itu sangat sibuk akan pekerjaan mereka sehingga tidak sempat membuat konten YouTube. Poin ketiga itu adanya tenaga, pikiran, dan emosi. Bagi teman-teman semua ini yang hobi sekali membuat konten YouTube, sebenarnya sangat menguras sekali mengenai tenaga, pikiran kita, dan emosi kita. Karena semua itu harus kita jadikan satu, dan juga harus kita tuangkan melalui konten video YouTube kita agar menarik orang lain. Namun hal tersebut bisa saja menjadi kelemahan dalam membuat konten YouTube. Kan sesuai dengan poin ketiga. Jikalau hal tersebut tidak ada, maka YouTube yang kita buat atau konten yang kita lakukan tersebut sama-sama tidak memiliki makna. Yang keempat itu ada penerimaan keluarga dan lingkungan. Ini sebenarnya poin yang sangat penting nih teman-teman. Teman-teman tahu nggak sih kenapa maksud penerimaan keluarga dan lingkungan ini? Nggak tahu deh. Nah, dia jelaskan ya. Apa tuh? Karena begini, sebagian orang atau sebagian orang terdekat kita, baik keluarga kita, baik teman kita, ada nih yang nggak setuju jika kita membuat konten YouTube. Jika kita berprofesi sebagai konten kreator. Kenapa? Mungkin dalam satu harian aktivitas konten kreator itu adalah mengedit video, mengupload video, menguras tenaga dan pikiran. Hal tersebut jarang sekali diterima oleh keluarga mereka masing-masing karena ya keluarga dominan berpikiran bahwa ngapain sih main HP terus? Nah, gitu kan. Ngapain sih buka-buka YouTube terus? Emang apa sih hasilnya? Nah, gitu rata-rata. Namun apabila channel YouTube yang kita punya sudah menghasilkan gaji, itu sangat luar biasa, teman-teman.
Namun saat ini hal tersebutlah yang kurang disadari oleh para orang tua kita, para teman-teman kita saat ini, karena mereka beranggapan bahwa hal tersebut tidak ada gunanya. Padahal di era digital saat ini hal tersebut sangat berguna. Nah, sekian presentasi dari Dea. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan dan jangan bosan untuk terus pantengin presentasi yang telah dia lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, keren kan simulasi presentasi yang kedua? Tentu aja, karena sebelum kita melakukan presentasi, kita harus mempersiapkan dan juga melakukan latihan yang rutin sehingga kita bisa menampilkan presentasi dengan maksimal. Sekian video dari kelompok kami, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.